Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 11 Matematika Wajib. Kali ini kita akan mempelajari bab yang pertama tentang program linear. Program linear adalah bagian dari matematika terapan. Tentu saja tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata. Pada program linear ini, kita akan banyak berhubungan dengan keadaan kehidupan nyata yang akan kita selesaikan. Program linear 2 variabel. Pada kelas ini, kita hanya akan mempelajari tentang program linear yang terdiri dari 2 variabel, misalnya X dan Y saja. Tidak menutup kemungkinan nanti di kelas yang lebih tinggi kalian akan dapat mempelajari program linear yang variabelnya lebih banyak. Program ini biasanya berhubungan dengan pemrograman komputer. Ya, memang ini banyak ide dari program linear ini banyak diterapkan dalam pemrograman matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, program linear itu berkaitan dengan masalah optimalisasi. Dalam optimalisasi itu biasanya ada 2 hal, yaitu memaksimumkan atau meminimalkan. Apakah yang akan dimaksimalkan? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksimalkan itu keuntungan, yang diminimumkan biaya. Prinsip ekonomi kan dengan biaya yang sedikit-sedikitnya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dalam program linear nanti akan terdiri dari 2 hal. Yang pertama yaitu fungsi tujuan, yaitu tadi tujuannya mengoptimalkan, memaksimalkan atau meminimumkan. Contohnya di sini bentuknya tentukan nilai minimum dari Z sama dengan 5X plus 3Y. Ini contoh dari fungsi tujuan. Dan yang kedua yaitu kendala, atau biasa disebut dengan sasaran. Fungsi sasaran atau batasan. Jika kita perhatikan dalam fungsi tujuan itu berbentuk fungsi 2 variabel. Dalam kendala atau fungsi sasarannya berbentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk fungsi tujuannya juga fungsi linear ya, karena ini tentang program linear 2 variabel. Perhatikan di sini, yang atas ini adalah fungsi tujuan, sementara yang bawah ini yaitu kendala. Di dalam fungsi tujuan ini, nanti kita diminta untuk mencari nilai X dan Y, titik X, Y, yang memenuhi dari Z, yang mengakibatkan Z-nya minimum. Dari manakah nilai X dan Y-nya didapat? Nilai X dan Y-nya didapat dari penyelesaian atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Perhatikan di sini terdiri dari 2 macam. Ini bisa kita katakan saja yang utama. Di sini fungsi utamanya ada 2, yaitu 2X plus Y lebih dari sama dengan 3 dan X plus Y lebih dari sama dengan 2. Sementara ada fungsi tambahan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Dalam bagian ini kita hanya akan mempelajari program linear yang ada fungsi utamanya hanya ada 2. Namun nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang lebih dari 2, mungkin 3, 4 dan seterusnya ya.
Kalau 3 mungkin ada di sini ada tambahan 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Bisa jadi lebih dari 2. Sementara yang bentuk ini selalu mengikuti ya. Ada x lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Artinya x dan y-nya bernilai positif atau berada di kuadran 1. Kalau kita gambarkan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya nanti akan selalu di kuadran pertama, selalu bernilai positif. Secara umum, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita menggunakan uji titik pojok. Sebenarnya kalau penyelesaiannya ini kan berupa daerah penyelesaian. Nah, di sini ini ada banyak titik, namun kita tidak perlu mencari semua, memasukkan semua titiknya ke fungsi tujuan. Kita cukup menentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya saja. Secara umum langkahnya ada 3. Yang pertama, kita selesaikan atau kita cari daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaannya atau kendala-kendalanya. Yang kedua, kita cari titik-titik pojoknya berupa 2 titik x, y. Yang ini merupakan input fungsi tujuannya. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan input fungsi tujuannya yang berupa titik-titik pojoknya, kita masukkan ke fungsi tujuannya. Untuk apa? Untuk mencari optimalisasi, mungkin maksimum atau minimum. Ada 2, seperti yang saya jelaskan tadi. Agar lebih memahami, kita masuk ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Persoalannya, tentukan nilai minimum dari Z sama dengan 5x plus 3y dengan kendala 2x plus y lebih dari sama dengan 3, x plus y lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Perhatikan, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0 itu artinya ada di kuadran pertama. Lalu, di manakah daerah penyelesaiannya dari 2 persamaan yang atas ini? Nah, maka secara mudah kita menggunakan tabel untuk mencari daerah penyelesaiannya. Yang pertama untuk 2x plus 3 plus y sama dengan 3 ya. Kita buat tabel. Di sini ada x, di sini ada y. Ini x, y titiknya. Kita cari titik potong disumbu x dan disumbu y. Titik potong disumbu y-nya untuk x-nya sama dengan 0, x-nya 0, maka y-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan titik 0,3. Untuk y-nya 0, maka nilai x-nya, kalau y-nya 0, nilai x-nya 3/2. Sehingga titiknya 3/2,0. Untuk yang persamaan yang kedua, yaitu x plus y sama dengan 2. Ini untuk mencari garisnya ya. Nilai x, y, titik x, y-nya. Sekarang jika x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya sama dengan 2. Sehingga didapatkan titiknya 0,2. Jika y-nya 0, maka nilai x-nya juga 2. Sehingga titiknya 2,0. Titik-titik ini berguna untuk menggambar garis bilangannya. Nah, garis fungsinya ya. Nah, untuk menggambarkan garis dari fungsinya atau dari persamaan ini. Nah, titik 0,3 ada di sini. Nah, dipakai oleh titik A ini. Antara titik 3/2,0 itu ada di sini ya. 0 ada di sini. Ini 0,3. Di sini
3/2,0. Nah, sementara untuk yang garis, ya inilah yang disebut dengan garis 2x plus y sama dengan 3. Sementara untuk garis x plus y sama dengan 2, titiknya 0,2. Nah, titiknya di sini, ini 0,2. Dan titiknya 2,0. Ada 0 di sini. Lalu kita buat garis red, kita hubungkan. Inilah titik x plus y sama dengan 2. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan menggunakan uji titik. Uji titiknya 0,0 ini yang enak. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Jika disebutkan 0 lebih dari 3. 0 lebih dari 3 itu kan salah. Jadi penyelesaiannya tidak memuat 0. Jadi penyelesaiannya ke arah sini arsirannya. X plus 2 nya ini juga sama, kita gunakan titik uji 0 lebih dari 2. 0 lebih dari 2 itu kan salah, sehingga daerah penyelesaiannya atas ini tidak memuat titik 0,0, sehingga daerah penyelesaiannya ditunjukkan oleh daerah penyelesaian yang diarsir kuning ini. Mengapa di sini dan di sini tidak ikut daerah penyelesaian? Karena ada batas yang ketiga, yaitu x lebih dari 0. Nah, di bagian yang positif saja x-nya, yang positif, yang negatif tidak ikut. Y lebih dari 0, itu bagian y saja yang positif, sehingga dibatasi oleh sumbu x positif dan sumbu y positif. Daerah penyelesaiannya ditunjukkan oleh daerah yang diarsir kuning ini. Itu adalah langkah yang pertama, itu menentukan daerah penyelesaiannya di gambar ini ya. Langkah yang kedua, menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya yaitu, seperti di gambar ini, dari tabel kita dapatkan titik pojoknya yaitu 0,3, lalu 2,0. Apakah masih ada lagi? Ya, masih ada lagi titik B ini, yaitu 1,1. Dari mana dapatnya? Dapatnya yaitu dengan cara menentukan titik potongnya. Titik potong kedua garis, yaitu bisa kita gunakan substitusi atau eliminasi. Nah, ini ada 2x plus y sama dengan 3, dan x plus y sama dengan 2. Nah, ini bisa kita kurangi saja. 2x kurangi x, jadi tinggal x, y kurangi y 0, 3 kurangi 2, 1. Sehingga x-nya sama dengan 1, maka x plus y sama dengan 2. X-nya kita ganti 1. 1 plus y sama dengan 2, jadi y sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Sehingga titik potongnya adalah x-nya 1, y-nya 1. Sehingga kita mendapatkan tambahan titik pojoknya yaitu 1,1. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiganya, atau langkah yang terakhirnya, kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Yang ditanyakan adalah nilai minimum. Kita masukkan nilai dari z sama dengan fx, y 5x plus 3y. Untuk titiknya, untuk titiknya 0,3, 2,0, dan 1,1. Habis ya, saya tulis ulang. Untuk titiknya yaitu 0,3, 2,0, lalu 1,1. Kita cari masing-masing. Nah, caranya seperti yang kemarin tentang fungsi dua variabel. Fungsinya yaitu
5x di soal ya, 5x plus 3y. Kita cari untuk f 0,3, f 2,0 dan f 1,1. Maka ini kita masukkan 5 kali 0 ditambah 3 kali punya 3 sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan 9. Yang sini 5 kali 2 ditambah y-nya 0, 3 kali 0 sama dengan 10 ditambah 0 sama dengan 10. Nah, ini x-nya 1 jadi 5 kali 1, y-nya 1, 3 kali 1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Karena pertanyaannya adalah minimalkan nilai minimum, maka yang paling kecil dari 9, 10, 8 yaitu 8. Jadi dapat kita simpulkan Z-nya minimum, Z minimumnya adalah 8 di titik 1,1. Sudah ketemu ya Z minimumnya atau yang diminimalkan nilainya adalah 8. Contoh kedua yaitu tentang memaksimalkan atau maksimumkan. Pertanyaannya kadang-kadang seperti ini dibalik ya. Diketahui kendala program linear x plus 3y kurang dari 9, 2x plus y kurang dari 8, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Perhatikan untuk fungsi yang pasti tambahan ini selalu x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Artinya berada pada kuadran pertama atau daerah x dan y yang positif. Nah, pertanyaannya maksimalkan z sama dengan x plus 2y. Sebelum kita maksimalkan ini, kita cari titik-titik pojoknya. Itu saja langkah yang pertama, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita cari garisnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini untuk fungsi yang pertama ya. Untuk x plus 3y sama dengan 9, kita cari garisnya dengan cara kita cari nilai x dan y, titik-titik di sumbu x dan y-nya. Juga untuk 2x plus y sama dengan 8, garis yang kedua juga kita cari titik-titik di sumbu y-nya dan di sumbu x-nya ya. Nah, sekarang yang fungsi yang pertama, jika x-nya 0, maka y-nya 0, maka 3y sama dengan 9, sehingga y-nya sama dengan 3. Kita dapatkan titik di sumbu y-nya 0,3. Jika y-nya 0, maka nilai x-nya y-nya 0, x-nya sama dengan 9. Jadi titiknya 9,0. Maka kita dapatkan di sumbu x itu adalah 9,0 di sini, dan di sumbu y 0,3 titik A ini. Lalu kita buat garis lihat, lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nanti ya, sekarang kita yang fungsi kedua dulu. Fungsi kedua dulu yaitu jika ini x-nya 0, maka y sama dengan 8, sehingga didapatkan titik 0,8 titik di sumbu y. Jika y-nya 0, maka x-nya 0, jadi x-nya 8 per 2, yaitu 4. Titiknya 4,0. Titik di sumbu x-nya 4,0, di sumbu y-nya 0,8. Kita buat garis, inilah garis 2x plus y sama dengan 8, sehingga yang merah ini x plus 3y sama dengan 9. Lalu di manakah daerah penyelesaiannya? Sama seperti tadi, kita masukkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 di sini, jadi 0 kurang dari 9, benar ya, sehingga memuat daerah penyelesaiannya yang memuat 0.
di sini menuju ke bawah arsirannya. Sementara yang fungsi kedua juga kita masukkan x-nya 0, y-nya 0, jadi 0 kurang dari 8. 0-nya ikut daerah penulisan, jadi arsirannya ke sini. Oke, yang diarsir 2 kali, atau di sini ditampilkan hanya yang diarsir saja, itu adalah daerah yang ditulis kuning ini. Pertanyaannya kenapa di sini tidak ikut, Pak? Di sini karena ada batasan ini. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka hanya ada di kuadran pertama atau di daerah yang X-nya positif dan Y-nya positif. Nah, langkah keduanya kita cari titik pojoknya. Nah, dari gambar kita sudah tahu bahwa titik pojoknya yang pertama 0,3, yang kedua yaitu 4,0. Lalu ada lagi 0,0. 0,0 juga ikut saja ya. Siapa tahu nanti juga lebih banyak. Nah, pertama 0,0. Lalu yang kedua 0,3. Lalu masih ada lagi yang titik perpotongan 2 garis ini. Caranya sama, kita bisa pakai substitusi atau eliminasi ya. Kita tulis saja X plus 3Y sama dengan 9. Lalu 2X plus Y sama dengan 8. Nah, ini agar sama, yang atas kita kalikan 2 ya. Yang bawah kita kalikan 1. Sehingga didapatkan 2X. Bentar. Sehingga kita dapatkan 2X plus 6Y sama dengan 18. Yang bawah tetap 2X plus Y sama dengan 8. Ini kita kurangi saja. Ini 0, 6 dikurangi Y, 6 kurangi 1, 5Y. 18 kurangi 8, 10. Jadi Y-nya sama dengan 10/5, yaitu 2. Y-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini. Jadi 2X plus 2 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 min 2. Jadi 2X sama dengan 2 ya. Sama dengan 6, jadi X-nya sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah, kita tulis ini, titik potongnya adalah 3,2 karena X-nya 3, Y-nya 2. Di sini ternyata setelah kita hitung sama dengan gambar, yaitu 3,2. Jadi kita punya tambahan 3,2. Titik pojoknya ada 4, 0,0, 0,3, 4,0, dan 3,2. Nah, seperti biasa tadi langkah ketiganya, yaitu kita masukkan pada Z-nya. Nah, kita tahu bahwa Z sama dengan fungsi 2 variabel, yaitu X, Y, yaitu X plus 2Y. Kita cari untuk 4 titik ini, yaitu F 0,0, F 0,3, F 4,0, dan F 3,2. Untuk F 0,0, kita masukkan 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Untuk F 0,3 titik yang kedua, yaitu X-nya 0, 0 ditambah 2, Y-nya 3 kali 3 sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Untuk titik yang ketiganya, X-nya 4, jadi 4 ditambah 2, Y-nya 0, dikalikan 0, menjadi 4 ditambah 0 sama dengan 4.
Untuk titik yang ketiganya, X-nya 3, jadi 3 ditambah 2 kali Y-nya 2, itu 2, sama dengan 3 ditambah 4, sama dengan 7. Pertanyaannya adalah memaksimalkan Z. Maka daerah yang paling nilai yang paling besar ini adalah yang sini ya. Jadi Z-nya maksimal sama dengan 7 di titik berapa? 3,2. Cukup seperti itu ya. Jadi langkah pertamanya tentu saja kita tentukan daerah penyelesaiannya, lalu kita cari titik-titik pojoknya, lalu kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya atau Z-nya. Kalau pertanyaannya maksimalkan, maka nilai yang paling besar. Kalau pertanyaannya minimumkan, yaitu nilai yang paling kecil. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.